ada orang yang secara turun-temurun itu tuh melihara setan atau makhluk halus buat ngejagain keluarganya. Nah, tapi ada juga orang yang melihara setan itu tuh buat kepentingan dirinya sendiri. Iya sih, gue percaya sama hal-hal kayak gituan, Muy. Kenapa gue percaya? Karena gak usah jauh-jauh, nenek gue sendiri aja dia melihara setan. Jadi bisa dibilang kalau misalkan nenek gue itu emang deket sama dunia perilmuan gitu. Dan bahkan nenek gue juga emang punya pegangan makhluk yang emang untuk ngejagain nenek gue, keluarganya, dan bahkan dia juga emang ngepelihara makhluknya itu di rumahnya. Oh, oke. Itu dari kecil tuh? Iya, jadi turunan dari kakek buyut gue. Oh, oke. Oke. Jadi ceritanya itu waktu itu ayah gue mau ngelamar nyokap gue di Bogor. Ayah gue kan tinggalnya di Bandung. Jadi ayah gue tuh nyampe di rumah nenek gue yang di Bogor tuh H-1 lamaran. Dan ya akhirnya bokap gue nginep di rumah nenek gue. Oh, berarti nenek lu yang punya pegangan ini nyokapnya nyokap lu? Iya benar. Oh, oke. Nah, bokap gue itu tidurnya di ruang tamu keluarga karena kamar tamu yang lainnya tuh emang udah diisi sama keluarga lain. Dan posisi rame banget ya? Iya, rame banget. Dan posisi tempat bokap gue tidur tuh emang deket sama tangga. Oke. Nah, kejadiannya itu pas ayah gue lagi tidur. Pas ayah gue lagi tidur, tiba-tiba dia tuh ngedengar ada suara orang jalan gitu loh, naik tangga gitu. Suaranya tuh kayak tek tek tek. Di situ akhirnya ayah gue kebangun, dia melek, dan pas dia nengok kanan kiri emang gak ada orang. Ya udahlah, akhirnya dia mutusin lagi untuk tidur. Dan pas dia tidur untuk kedua kalinya, dia ngedenger lagi ada orang jalan dari tangga ke arah dia. Suaranya tuh tapi lebih kenceng. Duk 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 duk. Di situ bokap gue langsung kebangun, dan pas dia kebangun dia nengok kanan kiri lagi, emang gak ada orang yang dia lihat. Dan di detik itu bokap gue udah sadar kalau misalkan asal suara itu bukan dari suara manusia gitu kan. Di situ bokap gue akhirnya mutusin lagi untuk nyoba tidur. Gak lama di saat dia lagi merem nyoba tidur tuh, gak lama kemudian dia tuh ngerasa dadanya tuh kayak ada yang neken kenceng banget. Sampai bahkan dia gak bisa nafas. Sampai saking itu dadanya ketekan kenceng banget, bokap gue tuh kayak melekin matanya, ngebuka matanya, dan bener aja yang dia lihat di atas badan dia tuh ada sosok tinggi, besar, hitam, sambil ngeliatin dia sambil melotot gitu. Bola matanya tuh gede banget. Anjrit. Dan di saat bokap gue lagi diliatin sama sosok itu, dengan yang bersamaan juga mulut bokap gue tuh ditutupin gitu loh pakai tangan. Fuck. Di situ bokap gue sama sekali nggak bisa teriak, gerak pun nggak bisa, dan sebadan-badan bokap gue pun keringetan. Kayak ditindihin berarti gitu ya? Bukan ditindihin sih, Boy, kayak Ditekan banget ditekan gitu. dada lu pakai tangan gitulah. Malam itu udah lewat. Kebesokan harinya akhirnya bokap gue ceritalah tentang kejadian yang malam itu bokap gue alamin ke nenek gue sama nyokap gue. Dia ngomong, iya semalam saya ngerasa dada saya tuh sakit banget, ditekan, dan emang saya tuh ngelihat sosok yang neken dada saya tuh siapa. Intinya dia cerita detail tentang kejadian dia alamin malam itu, dan jawaban nenek gue cuman, mungkin itu perasaan kamu aja kali. Nggak dikasih tahu yang sebenarnya ya? Enggak, jadi nenek gue cuman jawab bokap gue gitu doang. Oke. Gak lama mereka bertiga ngobrol, akhirnya tuh nyokap gue nyamperin nenek gue untuk ngobrol berdua. Di situ tuh sebenarnya nyokap gue udah tahu bokap gue digangguin tuh. Nyokap gue tahu kenapa, karena kan nyokap gue tahu kalau misalkan nenek gue punya pegangan kan. Oke. Berarti itu udah kayak keluarga lu, udah biasa aja. Iya, gitu. udah lumayan biasa lah. Nah di situ nyokap gue ngedatengin nenek gue dan nanya, "Mah, itu si abang kenapa bisa kayak gitu?" Si abang nih si bokap lu? Iya, maksudnya? nyokap gue manggil bokap gue abang kan. Oke. Di situ nenek gue cuman bilang, Windy tuh nama nyokap gue. Nenek gue ngomong, "Windy, semoga kamu gak salah pilih ya.
Mama di sini berdoa semoga kamu bahagia setelah kamu nikah sama dia. Anjrit. Ya di situ nyokap gue bingung dong kenapa tiba-tiba nenek gue ngomong. Iya. Akhirnya nyokap gue nanya, emang kenapa mah? Di situ nenek gue bilang, kenapa dia semalam dapet ngerasain hal kayak gitu? Kenapa dia dapet gangguan tuh? Karena dia emang digangguin sama pegangan mama. Kenapa? Karena abang itu kelihatan tujuannya untuk nikah sama kamu tuh nggak baik. Wah. Nah, singkat cerita, setelah lamaran dan menikah, nah mereka tuh nikah tahun 2000. Tahun 2000, oke. Mereka nikah tahun 2000 Oke. dan di tahun 2003 bener aja mereka cerai. Kenapa mereka cerai? Karena perlakuan bokap gue ke nyokap gue selama nikah tuh emang beneran kerjanya cuma nyakitin nyokap gue doang. Anjrit. Dan ya berarti bener dong di situ apa yang nenek gue omongin ke nyokap gue. Berarti kan bener bokap gue tujuannya emang dari awal yang gak baik lah untuk nikah sama nyokap gue. Berarti sosok itu ngejagain nyokap lo ya? Iya sebenarnya iya. Ya yang tadi gue bilang di awal kan kayak sosok pegangan nenek gue ini emang untuk ngejaga keluarga dia gitu. Iya. Nah, ada lagi kejadian. Kejadian ini tuh sebelum nyokap gue nikah. Jadi pas nyokap gue kayak SMA lah. Berarti kan tahun 90-an lah. Iya tahun 98. Oke. Nah, Kejadian ini tuh gak lama dari kakek buyut gue meninggal. oke. Nyokap gue tuh cerita kalau misalkan ada om dari keluarga kakek buyut gue yang gak tahu entah dari mana tiba-tiba tuh suka datang ke rumah nenek gue sesering itu, yang padahal sebelumnya nggak pernah datang, nggak pernah berkunjung, bahkan komunikasi pun nggak ada, tiba-tiba datang aja. Bahkan datangnya tuh beneran 7 hari berturut-turut, Oke. Oh, tiap hari datang gitu. beneran tiap hari datang. Oh. Nah, kenapa Om Bara datang tuh karena emang mau ngurusin ini kan masalah administrasi warisan, karena kan kakek buyut gue baru meninggal kan. Oh, oke. Nah, di hari keempat omnya, berarti omnya nyokap gue ya. Iya. Di hari keempat omnya nyokap gue datang, namanya Om Bara. Dia tuh datang udah mulai kelihatan dia tuh aneh perlakuannya. Anehnya tuh karena sebelumnya Om Bara datang tuh dia emang yang tipe orang banyak omong. Sampai akhirnya yang hari keempat dia datang, di hari itu tuh dia cuman beneran diem doang. Diajak ngobrol diem, dipanggil nggak nyaut, terus intinya nggak nyambung lah. Di situ nenek gue ngomong, Bara, tiba-tiba, Bara kamu teh kenapa diem mulu dari tadi? Di situ Bara ngomong, hah, iya teh nggak kenapa-napa kok. Ya udah dong, akhirnya obrolan lanjut, tapi tiba-tiba Bara tuh hari itu tuh cuman bentar doang, kayak nggak nyampe sejam, ya kurang lebih 30 menitan doang lah. Di saat dia jalan keluar dari rumah nenek gue, dia tuh kayak orang kebingungan gitu loh, Bimuy. Dari mukanya kebingungan, dari gestur tubuhnya juga kebingungan gitu. Tiba-tiba pas dia lagi jalan, pas banget depan rumah nenek gue, Om Bara tuh muntah. Nggak tahu kenapa tapi tiba-tiba muntah. Belum keluar dari rumahnya kan? Belum, jadi kayak baru keluar dari, ya lagi di teras rumah lah. Tiba-tiba muntah. Nggak tahu kenapa itu. Iya, iya. Di hari keesokannya setelah kejadian yang kemarin Om Bara alamin, Om Bara masih tetap ke rumah nenek gue nih. Oh, oke. Dengan ya tetap dengan tujuan awal dia yang bilang mau ngomongin tentang urusan warisan. Iya. Tapi ada satu hal yang ngebuat nenek gue tuh ke distract. Nenek gue tuh ngelihat di tangannya Om Bara tuh biru-biru, beneran kayak lebam-lebam gitu loh, Muibi. Nah di situ nenek gue nanya, Bara tangan kamu teh itu kenapa biru-biru lebam? Di situ Om Bara ngomong, nggak tahu teh, tiba-tiba aja tadi pas bangun tidur udah kayak gini. Nah di situ nenek gue udah notice ada hal yang aneh. Akhirnya nenek gue langsung nanya ke Om Bara, Bara coba kamu jujur sama teteh, kamu kesini beneran tujuannya buat ngurus masalah warisan atau kamu punya tujuan lain yang emang buruk? Di situ Om Bara ngedengar pertanyaan nenek gue, sempat diem bentar. Dan di situ Om Bara ngomong, enggak kok teh, emang Bara kesini cuman buat ngurusin warisan doang. Akhirnya mereka ngobrol, tapi dipikir-pikir juga, apa yang diomongin sama Om Bara tuh kayak nggak ada poinnya gitu loh.
ngomongnya tuh nggak ada intinya, nggak ada Muter-muter doang gitu. muter-muter ke kanan kiri. Itu sih kata nyokap gue ya. Nenek gue memastikan lagi dong. Akhirnya nanya lah untuk kedua kalinya. Baru coba jujur sama teteh, kamu tujuan kesini tuh ada apa sih? Beneran kayak emang beneran cuma mau ngurusin masalah warisan doang? Di situ Om Bara diem ngeliat nenek gue sambil kayak, lu tau gak sih gestur orang ngerasa bersalah gitu. Di situ Om Bara ngomong, maaf teh, saya mah cuma disuruh doang. Disuruh gimana? Nah, Disuruh. di situ nenek gue juga bingung dong. Nenek gue langsung ngomong, disuruh siapa? Disuruh apa? Om Bara nggak ngejawab pertanyaan nenek gue, nggak berani ngeliat nenek gue. Dia langsung permisi pergi dari rumah nenek gue Bah. Anjing, tanpa gimana? basa-basi. Dia bener langsung pergi. Nah, itu kan kejadiannya sore tuh. Malamnya itu, pas nenek gue lagi kayak beres-beres di meja makan, salah satu adenya yang paling kecil tuh nyamperin nenek gue. Tiba-tiba ngomong ke nenek gue, teh, itu si Bara kenapa? Teteh kirimin deh. Terus nenek gue cuma nengok, diem doang. Sampai akhirnya adenya ngomong lagi. Dan karena emang adenya bisa, maksudnya adenya juga emang sensitif kan akan masalah yang gaib-gaib gitu. Bisa ngerasa juga. Iya. Di situ adenya langsung ngomong ke nenek gue, Ade lihat kok waktu itu sempet beberapa kali teteh di kamar kayak ngobrol sama sosok. Udah, teteh ngomong aja ke Ade, teteh ngirimin ke Bara ya. Di situ yang tadinya nenek gue di meja makan kayak lagi ngeberesin gitu, nenek gue berhenti. Nenek gue lihat ke adenya, ngomong lah, iya, teteh ngirimin ke Bara. Kenapa? Teteh cuma ngirimin sekedar buat ngikutin doang. Di situ adenya nanya lagi, emang kenapa teh, Bara? Di situ nenek gue akhirnya ngejelasin lah, Bara tuh ternyata disuruh sama seseorang. Kenapa untuk datang ke rumah gue terus tuh karena tujuan Bara tuh emang gak baik. Karena dia disuruh sama orang itu tuh bilang ke Bara untuk ngancurin keluarga gue dengan cara ngadu ilmu. Oh, berarti si Bara datang ke rumah lo tuh juga bawa penjaga iya. juga. sosok gitu. Bawa Anjrit. Oh, tapi maksudnya kayak nenek gue tahu kan punya pegangan, jadi diituin duluan gitu. Oh, oke. Itu masalah berhenti di itu aja tuh. Akhirnya udah gak ada kedengeran apa-apa. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, untuk tepat waktunya gue kurang tahu, akhirnya keluarga gue tuh dikasih kabar sama salah satu saudara dari keluarga kakek buyut gue, yang dimana masih ada hubungan sama Om Bara kan. Oke. Dikasih tahu kalau misalkan Om Bara tuh meninggal dunia. Oke. Meninggal dunia, ya ditanya dong sama keluarga gue, kenapa Bara meninggal gini. Awalnya sih bilangnya ya karena dia sakit kritis, tapi usut punya usut ternyata ada hubungannya sama itu yang pegangan nenek gue. itu berarti dia kan yang tadi lo bilang Om Bara kan disuruh sama orang. Iya. Berarti dia mati karena bukan kesalahan dia dong sebenarnya. Iya, kalau itu gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita nyoba pikir pakai otak kita, ya mungkin dia kena tumbalnya gak sih, karena nenek gue ngasih ke dia, pihak yang lain juga naruh ke dia. Ya, anjrit. jadi kayak pion gitu kan, Bi? Iya. Iya. Berarti satu badan bukan megang, kena dua Kena gitu dua ya. langsung. Anjrit, kasihan. Tadinya nih gue punya teman namanya Rizal. Dia tuh sekeluarga berempat. Dia punya kakak cewek namanya Sheni. Nah, gue mulai dari sebelum Rizal lahir. Bahkan Sheni pun belum lahir gitu. Oke. Jadi awalnya tuh bokapnya si Rizal ini tuh kerja di Tanjung Priok. Dia tuh kayak yang megangnya salah satu yang megang Tanjung Priok lah. Oke. Maksudnya Jadi megang tuh? megang di pelabuhan gitu. Oh. Pokoknya kerja di sana kayak Oke. dalam tanda kutip preman gitulah. Abang-abangannya gitu sih. Abang-abangan gitu. Oke. Jadi ya cukup banyak musuh lah. Ada lah gitu musuhnya kan. Nah, terus bokapnya ini ketemu sama nyokapnya si Rizal dan Sheni. Akhirnya mereka nikah. Dan saat nyokapnya Sheni lagi hamil Sheni, itu tiba-tiba nyokapnya tuh muntah. Dia muntah-muntah dan yang keluar tuh muntah darah. Anjing. Oke. Muntah darah ditambah paku-paku kecil Aduh. sama ulet-ulet kecil. Kayak di itu dong.
kayak dikerjain gitu Iya. kan kesannya kan. Nah, karena adanya hal tersebut, bokapnya tuh tahu, oh gue dikerjain orang nih. Akhirnya karena dia sayang sama keluarganya, ya dia tuh coba buat nyari ilmu lah. Akhirnya dia pergi ke Alas Roban, Jawa Tengah. Oke. Dia nyari penjaga di situ. Dia ke sana, dia mau masang penjaga buat ke badannya dia. Dan ternyata berhasil. Sampai ke beberapa tahun ke depan, Sheni udah lahir juga. Hidup mereka aman-aman aja. Oke. Nah, tapi lu tahu kan kalau misalnya seseorang punya penjaga tuh ya harus diurusin si penjaganya ini. Iya. Nah, di rumahnya tuh dia di Jakarta, dia tuh punya satu ruangan yang gak boleh dimasukin siapa-siapa selain si bokapnya ini. Oke. Jadi hampir tiap malam si bokapnya ini dari jam 1 sampai jam 3 pagi tuh pindah ke kamar itu. Selalu. Selalu. Dan dalam malam tertentu tuh dia harus ngurusin dan bersihin kamarnya dan ngurusin barang-barang yang ada di dalam situ gitu loh. Tapi anaknya tahu Bi. Anaknya tahu dan istrinya pun tahu ada ruangan itu dan gak boleh dimasukin. Tapi nggak tahu kalau misalnya si bapaknya ini megang sesuatu. Kalau megang istrinya tahu, si nyokapnya tahu. Oke. Cuman anaknya karena masih kecil jadi kayak yang nggak ngerti apa-apa. Nah di situ si Shane ini umurnya sekitar 5-6 tahun lah, SD, mulai SD gitu. Nah ada satu waktu bokapnya nih nggak pulang ke rumah. Terus di malam itu ya kejadian tuh di ruangan itu kedengeran bunyi kayak gitu, kayak bunyi barang gitu loh. Oke. Nah di situ nyokapnya udah mikir, oh ini nih barangnya udah mulai kedengeran. Tapi ya udahlah didiemin aja. Sampai jam 12-an malam mereka tuh di rumahnya punya kayak lemari gitu di ruangan tengah. Ada lemari yang jaraknya tuh kayak 1,5 meter sama jam gede kayu gitu. Oke. Yang ada loncengnya itu, tau gak sih lo? Iya, Nah tahu. itu lemari sama jamnya itu jaraknya 1,5 meter. Tiba-tiba beradu dar gitu, Anjing. Bergerak sendiri gitu. bergerak sendiri. Terus pas dilihat bener emang itu beradu gitu loh. Jadi udah ada, maksudnya efeknya beneran kelihatan. Nyokapnya udah mikir, wah ini emang bener-bener nih gara-gara si barang itu nggak diurusin gitu loh. Karena bokapnya lagi cabut. Karena bokapnya nggak pulang. Nah terus sampai beberapa hari kemudian bokapnya tuh akhirnya pulang maghrib. Di situ tuh posisinya si Shani lagi main-mainannya di teras. Terus dia dengar dari luar ada yang ngebuka pagernya. Terus dia lihat sepintas dari jauh, oh itu bokap gua gitu kan. Terus ya udah, tapi dia lanjut main aja kan, karena namanya juga anak-anak. Terus bokapnya ngedeket sampai ke deket Shani. Bokapnya ngomong, Shani ikut bapak yuk ke atas. Nah yang di atas tuh maksudnya kamar yang ruangan yang gak boleh dimasukin itu. Iya. Terus Shani bilang kayak, nggak mau main aja, sambil dia masih sibuk mainin mainannya gitu kan. Terus bokapnya jongkok ke depan mukanya Shani. Dia bilang, Shani ikut bapak yuk ke atas. Terus Shani ngelihat bapaknya kan. Iya. Ternyata yang dia lihat itu mukanya gak ada kulitnya, Anjing. cuman kayak tendon otot gitu doang. Iya, kebayang. Tapi garis mukanya sama kayak bapaknya. Anjing. Itu setan gitu maksudnya. Nah itu nah ini gue jelasin ya. Jadi pas Shani ngelihat itu, dia kaget kan, dia merem terus Shani akhirnya teriak, nangis. Nyokapnya keluar kan, Shani kenapa? Pas Shani melek, udah nggak ada si orang itu, Oke. hilang tiba-tiba. Sampai akhirnya ditanya sama nyokapnya, Shani kenapa? Dia sambil nangis dia bilang, bapak serem, dia bilang gitu. Oke. Nggak lama setelah itu bokapnya datang tiba-tiba, bokapnya pulang. Dan emang bokapnya beneran. Terus nanya dong, anaknya nangis kan, kenapa Shani kenapa? Ya Shani nggak berani jawab lagi. Dia cuma bilang bapak serem. Nah kedepannya tuh kondisi keluarganya si Shani ini makin parah gitu loh. Kayak keadaan ekonominya mulai buruk. Terus kayak bokapnya juga sering sakit-sakitan. Terus bokapnya tuh ngerasa kayak si penjaganya ini ngekonsum dia gitu loh, consuming dia. Jadi kayak malah jadi memperparah gua gitu loh. Oke. Iya. Kayak ya
Ngambil energi lah dari bokap. Dan ya itu memang resikonya, ya lu tau lah resikonya kalau punya penjaga tuh ya sebenarnya emang lu harus urusin banget, tapi karena bokapnya ini jarang ngurusin ya itu yang kejadian gitu loh. Nah gara-gara itu bokapnya jadi mikir kayak ya udah deh gue mau coba buang nih penjaga gue. Akhirnya jadi penjaganya tuh di dalam batu akik gitu. Oke. Nah si batu akik ini ditanam di depan rumahnya dia, di luar rumahnya. Tapi emang penjaganya tuh emang dari awal ditanam di batu akik gitu. Iya Bi? ditanam di batu akik itu. Nah yang biasanya si batu akik ini tuh disimpan di dalam kamar yang Jadi nggak boleh dimasukin. yang nggak boleh dimasukin itu. Oh, oke. Akhirnya dia tanam di depan rumah. Nah terus udah tuh dia mencoba buat melepaskan diri dari hal-hal mistis sama ritual-ritual itulah, dan dia mau coba fokus buat memperbaiki ekonomi dia aja. Nah dia makanya makin sering jarang pulang, dan ya sempet tuh ada di satu malam di saat istrinya lagi hamil anak kedua, si Rizal itu si teman gua. Iya. Nah dia tuh malam-malam sekitar jam 10-an lah, si suaminya nggak ada di rumah. Oke. Iya. Itu tuh tiba-tiba dia dengar dari luar ada suara ngegerem gitu kayak Anjir. gitu. Oke. Terus dia coba dong cek lewat jendela gitu kan. Ternyata yang dia lihat di depan rumahnya itu muncul dari tanah itu ada makhluk tadi, makhluk yang nyerupain suaminya. Gak ada kulitnya, cuman otot dan daging doang. Dan itu makhluknya nggak pakai baju. Berarti ini pertama kalinya si nyokapnya itu ngeliat ya? Iya betul. Akhirnya nyokapnya ngeliat juga tuh. Hah. Histeris lah tuh nyokapnya kan. Iya. Nah setelah kejadian itu tuh keluarga mereka keadaan ekonominya tuh makin memburuk. Cuman bokapnya ini ya karena stres segala macem, dia malah abusive ke keluarganya gitu loh. Kayak nyokapnya tuh suka dipukulin, suka dikata-katain segala macem. Nah akhirnya karena kejadian itu, nah akhirnya gara-gara Nggak tahan. apa? Nggak tahan. Nah akhirnya gara-gara nyokapnya nggak tahan, akhirnya nyokapnya nih sama dua anaknya cabut, Ninggalin bokap. ninggalin bokapnya. Akhirnya si nyokapnya ngebawa si Sheni sama Rizal yang masih kecil itu sempet pindah-pindah kayak Jakarta, Bandung, terus sempet ke pedalaman desa mana. Oke. Tapi yang anehnya tiap nyokapnya pindah kemana tuh si bokapnya ini tahu Anjir. Serem keluarganya ada di mana gitu loh. Hah. Makanya kayak dikejar. Cuman karena nyokapnya ini harus ngidupin dua anaknya kan, nyokapnya kerja dong. Iya. Jadi nyokapnya tuh jarang di rumah. Oke. Cuman kayak di beberapa waktu kalau nyokapnya pulang tuh anak-anaknya suka ngasih tahu bapak sempet kesini Wah, anjir. gitu. Oke. Nah terus ada di satu hari mereka lagi di kontrakan gitu kan, lagi nyewa kontrakan, itu lagi weekend. Nah si ibu ini tuh lagi jagain anak-anaknya tidur siang. Nah terus biasanya kan kalau di kontrakan kan ada ruangan yang disekat terus nggak ada pintunya, cuman ada renda-rendanya gitu kan. Iya. Hah. Nah dari situ si nyokapnya ini pas lagi jagain anak-anaknya tidur, dari renda-renda itu muncul tuh makhluk yang tadi. Anjing. Yang nyokapnya waktu itu lihat. Iya, yang menyerupain bokapnya tapi nggak ada kulitnya. Terus tiba-tiba si makhluk itu ngomong, suami mau kesini. Anjir. Dia bilang gitu. Terus akhirnya di hari itu juga nggak lama setelah itu bokapnya datang tuh. Beneran datang? Beneran datang. Oke. Bokapnya datang. Dia kayak udah marah-marah gitu, teriak-teriak kasar, kayak dia minta anaknya dibalikin ke dia gitu loh. Iya. Terus akhirnya ya nyokapnya minta tolong dong, teriak-teriak, didengerin warga, akhirnya dibantuin tuh, ditolongin. Dan akhirnya bokapnya cabut, nggak jadi ngambil anak-anaknya. Nah dari situ tuh ya udah si istri sama Rizal dan Sheni tuh hidup bertiga aja, dan mereka berhasil survive sampai beberapa tahun ke depan, sampai akhirnya mereka bertiga tuh bisa balik ke Jakarta lagi dan settle di Jakarta. Oke. Belasan tahun ke depan tuh kayak si Rizal udah SMA dan kakaknya juga udah gede. Itu tuh keadaan ekonomi mereka tuh udah bagus. Nah terus tiba-tiba si Rizal dan keluarganya ini dapat kabar dari saudaranya kalau bokapnya ini sakit parah. Oke. Nah tapi bokapnya ini kayak minta tolong ke saudaranya buat bilangin kalau dia tuh mau minta maaf sama anak-anaknya, sama istrinya itu. Oh, oke. Gitu loh, makanya ya udahlah, akhirnya disamperin tuh sekeluarga.
si Rizal, Sheni sama nyokapnya nyamperin ke bokapnya kan. Untuk pertama kalinya lagi nih ya. Untuk pertama kalinya lagi. Di situ posisinya tuh si bokapnya ini udah tiduran doang, nggak bisa gerak gitu loh. Oke. Udah tuh akhirnya si Rizal, Sheni dan nyokapnya datang, ketemu, dan akhirnya bokapnya tuh nangis-nangis minta maaf. Dia udah kasar sama keluarganya segala macam. Ya udah keluarganya bilang iya kita udah maafin bapak. Udah tuh udah kelar segala macam. Si nyokap dan Sheni keluar, terus si Rizal tuh lagi jagain bokapnya. Terus bokapnya tuh bilang minta ambilin minum dong. Saya kira kayak ya udah Rizal keluar gitu kan, keluar dari kamarnya. Terus pas balik lagi mau dibangunin tuh bokapnya, tapi nggak nyaut-nyaut. Kayak ya udah langsung lewat bokapnya. Meninggal Tiba-tiba. Jadi kayak ibaratnya tuh bokapnya udah selesai minta maaf sama anak-anaknya dan udah bisa ngelepas dirinya sendiri gitu loh. Tiba-tiba meninggal. Iya, karena kayak tadinya tuh dia udah sakit parah banget dan kayak kesannya tuh nggak bisa mati tenang gitu loh. Iya, karena belum minta maaf ke Nah, keluarganya. sekarang tuh dia kayak udah bisa tenang gitu loh. Oke. Nah, bertahun-tahun setelahnya tuh kayak baru-baru ini nih, tahun 2021, si Rizal kan teman gue. Dia tuh ngasih tahu di suatu malam baru-baru ini, dia tuh kayak pas lagi tidur sekitar jam 10-an malam lah. Dia tuh ngedengar ada suara kayak ngegeram lagi dari luar kamarnya dia. Terus dia kebangun dong, keganggu. Dia akhirnya ngelihat dari jendela di luar kamar itu halaman gitu. Oke. Dia ngintip, terus dia lihat tuh di situ ada cewek munggungin dia, rambutnya panjang. Tai. Terus tiba-tiba si cewek ini noleh ke arah si Rizal, ngebalikin badan, dan yang dia lihat itu ada makhluk nyerupain kakaknya si Sheni. Anjing. Dan Anjing, Chef. gak ada kulitnya, cuman otot dan daging doang. Tai. Itu Di situ Rizal kaget banget. Dia kayak anjing, gue harus ngapain nih, kayak itu siapa anjir Iya, gitu kan. iya. Nah tiba-tiba kamarnya si Rizal ini diketok. Oke. Pas dibuka ternyata kakaknya masuk. Terus dia bilang, ini batu akik siapa? Masih ada. Bodoh. Masih ada. Bodoh. Fuck. Berarti batu akik yang ditanam bokap ya? Iya betul. Gue tuh mikirnya, kira gue tuh pas bokapnya udah meninggal, batu akiknya udah hilang, terus udah Ya udah, nggak ada itunya hilang pegangan. aja kan? Iya. Nah itu yang gue nggak tahu bener apa enggak, tapi kayaknya itu emang resiko dari lu kalau megang penjaga. Emang nggak bisa lepas dan bisa jadi turun temurun. Anjing. Itu udah resikonya. Kalau setahu gue ya. Yang mau gue ceritain sekarang, itu tuh gue tersadar kalau misalnya bersekutu sama iblis atau sama setan tuh juga terjadi di kalangan pebisnis. Oke. Oh. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Cerita yang bakal gue ceritain ini tuh terjadi sama om gue. Oke. Nah tapi yang punya pegangan itu bukan om gue tapi koleganya Oke. gitu. Jadi ceritanya om gue ini punya perusahaan kargo. Oke. Jadi kayak nganterin barang pakai kereta gitu loh. Oke. Gitu. Nah kantornya itu deket sama stasiun dan kantornya itu bentuknya ruko. Nah rukonya ini bukan kayak yang jadi satu ruko satu perusahaan doang, enggak. Jadi satu ruko ada 4 perusahaan. Perusahaannya beda-beda, tapi dalam satu Dalam satu tempat yang sama. Iya, dan iya. memang semua perusahaan kargo. Oke. Gitu. Nah, jadi salah satu dari 4 perusahaannya yang ditempatin sama om gue ini ada perusahaan temennya namanya Pak Yudi. Oke. Yang punya ya, punya namanya Pak Yudi. Nah, Pak Yudi ini nih sama yang tadi gue bilang, dia kan juga bekerja di bidang kargo juga kan. Nah, setengah tahun awal kerjanya dia tuh perusahaannya oke banget gitu. Banyak banget klien yang minta barang sama dia, pokoknya tuh masukannya lancar banget lah. Di setengah tahun awal. Nah, makin lama makin akhir tahun kelihatan lah kalau misalnya perusahaan si Pak Yudi ini turun. Perusahaannya bener makin mau bangkrut. Gitu. Nah, karena Pak Yudi sama om gue ini temenan deket, Pak Yudi itu minta tolong sama om gue buat pinjem duit. Oke. Gitu. Ditanyalah sama om gue mau pinjem uang berapa.
kata Pak Yudi minjem uang 2M Buset. Oh. gitu buat ya ngebangun perusahaan lagi biar nggak turun kan udah mau Iya, bangkrut iya. kan. Aha. Udahlah, om gue pertama bilang ya udah nggak apa-apa ya, tapi ini nih kejadiannya sekitar tahun 2017-an apa? 2018-an. Masih baru dong ya. Iya masih baru. Nah om gue bilang ya udah lo boleh minjem duit gua 2M, tapi lo balikin dalam tengah waktu setahun ya. Oke. Gue lupa bulannya kapan, tapi bisa disebut kayak 2018 itu minjem, berarti 2019 Desember harus balik dong. Gitu. Udahlah. Pertama di perusahaan Pak Yudi nih kayak belum ada perubahan gitu loh. Pak Yudi tuh masih struggle, padahal udah dipinjemin uang kan sama om gua. Ditungguin lah sama om gua sampai masuk ke Desember. Udah tahun depan berarti. Udah. Oke. Desember yang ini gue sebut tuh Desember yang seharusnya Pak Yudi udah ngebalikin uang 2M. Sampai udah masuk Desember, ternyata nggak dibalik-balikin uangnya sama Pak Yudi ini. Iya. Ya om gue bilang dong kayak ini udah tengah waktu nih, gue udah ngasih lo waktu 1 tahun, ya gue mau nggak mau lo harus ngebalikin uang gue 2M gitu. Nah Pak Yudi ngomong lah ke om gue, sorry bro, kayaknya nih emang di bulan Desember ini gue nggak bisa ngebalikin 2M nih. Tapi boleh nggak lo kasih gue waktu 3 bulan lagi, tapi gue bisa balikin uang lo 3M. Oh, menarik. Oke. Jadi ya gimana om gue nggak, oh ya udah nggak apa-apa deh, kita dikasih tengah waktu 3 bulan tambahan, tapi kembaliinnya dapat 1M lebih kan. Iya, benar. Nah om gue bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udahlah, pas masuk Maret 2020 benar dibalikin sama Pak Yudi nih 3M. Wow. Gitu kayak Gokil. om gue juga rada bingung kayak Heeh. kok tiba-tiba Desember dia nggak ada uang, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan dia bisa langsung ngebalikin 3M. Iya. Gitu. Ya om gue masih ngerasa ya udahlah bodoh, yang penting uang gue balik. Iya. Udahlah, dibalikin kan sama Pak Yudi uangnya, udah aman tuh, clear. Nah setelah Pak Yudi ini ngebalikin uangnya om gue tuh ngelihat kalau misalnya tuh banyak banget klien-kliennya om gue yang ternyata pindah ke perusahaannya Pak Yudi. Oh. Gitu, jadi kayak om gue bingung. Dan di yang tadi gue bilang satu ruko kan ada 4 Iya. perusahaan, 3-3 itu sampai mau bangkrut. Berarti cuman Pak Yudi doang. Nah, cuman perusahaan Pak Yudi doang kan yang settle gitu loh, yang bener-bener berkembang. Iya. Nah, om gue rada mikir lah kok bisa kayak gini. Om gue harus struggle juga dari perusahaan yang hampir bangkrut. Nah, abis itu tiba-tiba karena di satu tempat itu mereka merhatiin Pak Yudi ada yang aneh. Pernah ada satu OB kantornya om gue tiba-tiba nyamperin om gue. Dia bilang kayak gini, Pak maaf pak kalau misalnya saya lancang, saya mau cerita pak, saya takut gitu. Nah om gue nanya dong bingung, Iya. takut kenapa mas gitu. Nah si OB ini bilang ada yang aneh pak sama kantor sebelah, kantornya Pak Yudi gitu. Nah om gue nanya lah, emang kenapa kantornya Pak Yudi? Saya ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Nah si OB ini ceritalah kalau misalnya ternyata kayak sering banget pas OB ini shift malam, Pak Yudi tuh kayak tengah malam pas emang kantor udah pada tutup, sekitar jam 12-an Pak Yudi tuh sering banget datang ke kantornya. Balik lagi ke kantor. Balik lagi ke kantornya Sendirian. sendirian. Heeh. Kayak sering banget gitu. Nah pas dia balik ke kantornya itu dia tuh kayak bawa plastik hitam gede gitu loh. Oke. Datangnya tuh cuma sebentar juga gitu. Pas ke kantornya tuh kayak cuma 2 menit 3 menit balik. Oh. Besokannya lagi datang cuma 5 menit balik Oke. gitu. Nah tapi walaupun cuma 5 menit, si OB ini denger kalau misalnya setiap malam pas Pak Yudi datang, di dalam ruangannya Pak Yudi tuh kayak ada orang lari gitu. Kayak ada suara benda-benda gerak kayak gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya di kantor itu cuma si OB cuma sama Pak Yudi doang. Nah, berarti suara itu bukan dari suara Pak Yudi dong. Iya. Pasti ada orang lain dong di situ. Nah, makanya si OB ini ceritalah ke om gue kayak gitu. Nah, pas abis itu si OB bilang, saya penasaran Pak. Tapi pas setiap pagi saya ngebersihin ruangannya Pak Yudi, dia lihat nggak ada hal aneh, nggak ada barang Normal-normal aja kantornya. nggak ada barang berantakan, nggak ada orang lain selain Pak Yudi, gitulah. Nah, ternyata rumor ini tuh udah nyebar kemana-mana sampai Tentang Pak Yudi aneh itu. sampai Pak Yudi aneh ini sampai ke salah satu teman kantornya om gue juga, tapi bukan dari perusahaan Pak Yudi dan bukan perusahaan om gue. Oke. Gitu, Tapi masih sama-sama bidang kargo. Iya, di ruko yang sama. Nah, teman kantornya om gue itu tiba-tiba nyamperin
om gue. Oke. Dia bilang kayak gini, bro, kayak kita udah tahu deh semua kalau misalnya Yudi itu pesugihan. Anjing. Kayak, hah? Om gue kaget lah. Iya. Hah, pesugihan? Gak mungkin lah, orang Yudi juga sering sholat bareng segala macam bla bla bla. Pokoknya tuh Pak Yudi tuh baik banget. Gitu. Oke. Keren tuh. Nah, karena om gue nggak percaya, temennya nih bilang, ya udah kalau lo nggak percaya, maghrib lo tungguin gue di kantor, kita bareng-bareng lihat gitu. Lihat Pak Yudi. Nah, om gue nanya, ngelihat Pak Yudi gitu. Nggak, pokoknya lo daripada lo nggak percaya, lo tungguin gue aja maghrib, pas udah kantor udah sepi, kita berdua di sini. Oke. Ya udah, ditungguin kan sama om gue, karena tuh kantor udah sepi pas maghrib. Jadi di lobby itu cuma ada om gue sama si temennya. Iya. Duduklah di kursi-kursi depan resepsionis. Nah, om gue bingung sebenarnya, kayak kenapa temennya tuh nyuruh om gue tuh duduk di lobby pas udah maghrib. Ditanyalah sama om gue, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di sini gitu. Udah kan kemarin gue bilang, lo nggak percaya kan kalau misalnya Yudi itu pesugihan? Iya, gitu kata om gue. Nah, terus kata temennya bilang gini, ya udah lo percaya aja sama gue, sekarang lo merem gitu. Pas om gue merem, temennya tuh ngebaca-bacain gitu loh. Anjir. Baca-baca doa. Ngebaca-baca doa yang om gue nggak tahu itu apa doanya. Temennya tuh ngebaca-bacain doa. Tiba-tiba temen om gue tuh bilang, sekarang lo buka mata lo. Dah, bukalah. Om gue buka matanya. Om gue mikir kayak, nggak ada yang aneh, nggak kenapa-napa gitu loh. Nah, baru banget om gue bilang nggak ada yang aneh, nggak ada yang berubah, tiba-tiba Pak Yudi turun dari atas. Jadi kursinya ini tuh pas lo ngadep ke depan itu tuh langsung tangga. Oke. Jadi kalau misalnya orang turun kelihatan. Langsung kelihatan ya. Nah, Pak Yudi turun tuh ke bawah, ya kan, sapa-sapaan lah kayak orang biasa ketemu kan, nama juga kolega kan. Pak, mari Pak gitu. Iya. Nah, ternyata pas Pak Yudi itu papasan sama teman om gue dan om gue, om gue dan temen gue tuh ngeliat dengan jelas banget kalau misalnya Pak Yudi itu lagi gendong tuyul. Anjing. Najis. Bangsat. Bener-bener tuyul yang kayak bayangan lu, Iya, kebayang. botak, telanjang, Aduh. masih kecil, mukanya kayak sedih gitu. Tapi pas Pak Yudi nih ngelewatin om gue dan temennya, si tuyul ini tuh ngeliatin melotot om gue dan temennya sambil ngences. Anjing. Anjrit. Kayak pas Pak Yudi tuh di jalan gitu, kepala si tuyul ini bener-bener ngeliatin aja ke om gue dan temennya Aduh. Anjing najis banget. gitu. Jadi kayak bener-bener akhirnya terbukti kan, om gue tuh bisa sadar, bisa ngeliat juga kalau misalnya emang bener kalau misalnya Pak Yudi ini pesugihan dan dia melihara tuyul. Makanya dari 4 perusahaan cuman Pak Yudi doang yang paling settle, yang paling naik gitu kan. Nah, udahlah, semenjak kejadian itu Pak Yudi kan makin sukses kan. Nah, beriringan dengan Pak Yudi itu sukses, teman-teman kantornya Pak Yudi, teman-teman kantor om gue tuh sering banget ngedenger kalau misalnya keluarga Pak Yudi ini banyak banget yang meninggal. Wah, anjrit. Omnya, kayak sepupunya, kayak keponakannya, sampai anak paling kecilnya Pak Yudi itu meninggal. Aduh. Padahal anaknya tuh baru sekitar 3-4 tahun umurnya. Itu masih kecil banget. Masih kecil banget. Itu berarti kena tumbal dong keluarganya. Nah, pas koleganya om gue itu dengar kalau misalnya anaknya Pak Yudi itu yang paling kecil meninggal, ngelayat lah, ya kan. Nah, tapi yang ngelayat tuh kayak cuman sekitar 2-3 orangan. Nah, datanglah 3 temennya om gue ini ngelayat ke kuburan yang tempat anaknya dikuburin gitu. Nah, si 3 temennya om gue ini datang pas banget Pak Yudi ini lagi nguburin anaknya. Oke. Jadi kayak udah setengah acara dalam tanda kutip gitulah, gitu. Nah, pas dicari sama temennya om gue, kayak Pak Yudi ini di mana, Pak Yudi di mana gitu. Pas masuk ke dalam kerumunan, 3 temennya om gue itu ngeliat kalau misalnya Pak Yudi itu lagi nurunin jasad anaknya ke dalam liang lahat. Nah, pas banget si 3 temennya om gue ini ngeliat kalau misalnya Pak Yudi ini masuk liang lahat. Kan biasa kalau di liang lahat itu cuma bertiga kan. Iya. Biasanya bertiga nurunin mayat kan. Bagian pala, bagian tengah sama kaki. Nah, tapi dengan jelas banget ini 3-tiganya ngelihat Chef. Mereka bertiga lihat kalau misalnya yang ada di liang lahat itu bukan bertiga, Berapa? tapi berlima. Anjrit, Siapa anjing keren banget. dulunya lagi? Ada 2 sosok gede, tinggi hitam gitu, nempelin Pak Yudi dari belakang. Dan itu. dua sosok ini tuh masuk
masuk ke dalam yang lahatnya. Anjing. Anjrit. Ih. Gitu. Jadi banyak banget kayak bukti-bukti yang nunjukin kalau misalnya Pak Yudi ini bener-bener sukses, bener-bener perusahaannya tuh jadi oke banget ya karena pesugihan gitu. Dan pas gue tanya juga sama om gue, ya udah, berita Pak Yudi pesugihan tuh emang jadi kayak rahasia umum di kantornya gitu loh. Oke. Nah dan sampai sekarang juga perusahaannya Pak Yudi masih sukses-sukses aja. Tapi gitu. gila sih, kayak gua nggak habis pikir sih, masa demi cuman buat sukses bisnisnya dong masih ngerelain sampai anaknya gitu loh yang kena. Iya, pertama tuh gue mikir kayak mungkin emang jelas kalau misalnya banyak banyak banget kayak pesugihan-pesugihan biar bisnisnya sukses kayak Iya. peluang apa kayak tempat makan apa segala macem. Tapi tuh gue mikirnya mereka tuh nggak bisa berani sampai mengorbankan orang terdekatnya Iya. gitu loh. Gitu. Kayak Gila kesannya tuh si Pak Yudi ini masih ya petata tenteng aja walaupun keluarga banyak mati. Iya. Dan ini seingat gue ya, keluarganya itu sampai sekarang nggak tahu kalau misalnya Bangsat. Pak Yudi ini pegang pesugihan Itu anjing sih. gitu. Dan by the way ini Pak Yudi tuh nama samaran ya, gua samarin. Iya. Tapi kayaknya ya gak sedikit tahu orang yang punya makhluk penjaga gitu. Ya terlepas dari penjaga yang baik atau buruk ya. Mhm. Nah, ada gak orang yang gak lo sangka-sangka ternyata dia punya pegangan?